Shalom, selamat pagi dan selamat berakhir pekan bagi kita dimanapun Anda berada. Sebelum Anda melakukan perjalanan untuk berakhir pekan atau di akhir pekan ini akan melakukan segala aktivitas, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk kita di hari ini dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-15. Beginilah firman-Nya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita selalu diingatkan di media sosial, selalu dikatakan ketika ada suatu promo, suatu barang yang dijual beli, selalu dikatakan hati-hati, banyak barang yang dimanipulasi atau yang ditirukan. Hanya di tempat kamilah yang asli. Berbicara tentang pemalsuan, saat ini hampir semua barang-barang sudah dapat dipalsukan. Bagi ibu-ibu khususnya, secara tidak langsung, yang begitu menyenangkan, yang selalu senang dengan alis dan bulu mata yang palsu, padahal itu bukan asli. Yang asli adalah dari Tuhan. Tapi kenapa ya ibu-ibu suka yang namanya buatan atau palsu? Seharusnya kita menyukai yang asli dari Tuhan adalah yang terbaik. Bukan hanya di dalam kehidupan ibu-ibu atau kaum wanita, di kaum pria juga begitu. Banyak bapak-bapak kaum pria, mohon maaf, yang menyukai juga apabila kepalanya pelontos dengan mengenakan rambut yang palsu. Apa yang mau dikatakan? Bahwa dalam kehidupan ini bukan salah bagi kita mengenakan sesuatu yang palsu. Tetapi apa yang mau dikatakan melalui firman Tuhan saat ini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Hati-hati dengan sesuatu yang palsu. Tidak salah, tetapi dikatakan waspada, hati-hati. Dan secara khusus kepada nabi-nabi palsu. Siapakah nabi-nabi palsu di dalam kehidupan kita saat ini? Kalau dikatakan Yesus, pada saat itu nabi-nabi palsu adalah orang-orang yang mencari keuntungan, yang selalu mengatasnamakan Tuhan untuk mencari massa, untuk mencari pendukung, untuk meraih keuntungan bagi dirinya sendiri. Dia ingin menjadi termasyhur, tetapi Tuhan mau menjadi rendah. Itu sebabnya Yesus katakan hati-hati dengan nabi-nabi palsu yang hanya menguntungkan dirinya, tetapi orang-orang yang mendengarnya dirugikan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak sungguh-sungguh membawa Anda kepada Tuhan, tidak membawa hidupmu semakin dekat kepada Tuhan. Karena itulah dikatakan mereka menyamar seperti domba. Saya masih ingat dengan satu ungkapan yang mengatakan
kalau manis jangan cepat ditelan, dan kalau pahit jangan cepat dibuang. Kadangkala nabi-nabi palsu itu juga begitu manisnya mengatakan, memberitakan sesuatu yang menguntungkan dirinya, tetapi itu merugikan kehidupan kita. Dan kadang juga ada hamba Tuhan yang begitu tegasnya mengatakan kebenaran daripada firman Tuhan, tetapi itu menyakitkan hati kita, pahit bagi kita. Itu sebabnya kita menolak, kita tidak menerima, kita tidak menyambut firman Tuhan yang dikatakan. Karena apa? Karena menyakitkan hati kita. Kita tidak siap menerima kebenaran Tuhan yang diungkapkan, yang dikatakan oleh hamba Tuhan. Oleh karena itulah Yesus katakan di dalam Matius 7 ayat 15 ini, bagaimana maraknya dalam kehidupan masa kini, di zaman kini, pengajaran-pengajaran sesat yang menyesatkan hidup kita, yang mengatakan teologi sukses, kesuksesan berasal dari Tuhan, benar, tetapi apabila tidak sukses, bahwa hidup kita tidak diberkati Tuhan. Itu adalah pemahaman dan pengajaran yang sesat. Tuhan tidak pernah mengatakan hal seperti itu dalam pengajarannya. Karena itulah saudara-saudari, di hari ini, di minggu akhir ini, akhir pekan ini, kita diingatkan supaya waspada dan jeli akan berbagai perkabaran kenabian nabi-nabi palsu. Yesus mengingatkan kita bahwa tidak semua yang menamakan diri nabi merupakan nabi utusan daripada Allah. Banyak terjadi nabi yang datang bukan nabi sungguhan. Nabi sesungguhnya adalah nabi yang membawa kebenaran dari Allah tanpa ada modus, tanpa ada istilah udang di balik batu. Namun sekarang yang banyak terjadi, nabi-nabi di balik kenabiannya mempunyai modus-modus yang menguntungkan diri sendiri. Karena itu ingatlah, jangan sering-sering menyenangi sesuatu yang palsu, tetapi ingatlah bahwa kepalsuan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, termasuk ajaran-ajaran yang menyesatkan hidup kita. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.